Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo para pejuang, selamat datang di podcast Ulas Balik episode yang terakhir nih dalam rangkaian birbij jurusan yang ke-10. Nah, Ulas Balik ini menceritakan tentang kisah perjuangan dari narasumber yang pastinya keren banget dan ganteng pada kali ini. Narasumber kita kali ini adalah ya teman kita nih, Muhammad Nafis An-Nafi. Halo. Halo. Wih. Salam kenal Mas Nares. Wih, saya kenal Mas Nafis ya. Mas Nafis ini dulunya keren yang banget nih. Perjuangannya nanti bakal kita dengerin di obrolan-obrolan selanjutnya. Sebelumnya boleh kenalin dulu dong Mas. Pengenalan pribadi deh. Kenalan biar adik-adiknya tahu nih. Mas Oke. Nafis dari nama, alamat, terus Instagram mungkin nanti siapa tahu ada yang nyantol kan ya. Wih. Ya. Silakan, Mas. Perkenalkan izin senior, izin rekan-rekan. Perkenalkan nama saya Buddha Praja Muhammad Nafis An-Nafi. Saya berasal dari alumni Kamas 57. Rumah saya Wonosari, Piaman. Oke Mas Nafis, boleh dong diceritain tentang IPDN tuh gimana sih? Terus lokasinya di mana gitu? Terus belajarnya tuh tentang apa? Nah, terus ada jurusan apa aja di sana gitu? Boleh dong diceritain gimana? Oke, IPDN itu kepanjangan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Res. Jadinya sekolah ikatan dinas yang dinaungi oleh Kementerian Dalam Negeri, Res. Dan di sana itu jurusannya pemerintahan. Jadinya ya memang berkaitan dengan ilmu sosial, Res. Jadinya kalau adik-adik semua yang teman-teman yang mau linjur IPA toh, terus mau linjur tanpa UTBK itu bisa masuk IPDN. Wih. Maksudnya kebanyakan di sana itu IPS, Res. Dan di sana itu terdapat 3 fakultas, yaitu Fakultas Perlindungan Masyarakat, Fakultas Manajemen Pemerintahan, dan Fakultas Politik Pemerintahan. Kalau di Fakultas Manajemen Pemerintahan itu terdapat 4 jurusan, yaitu Administrasi Pemerintah Daerah, Manajemen Sumber Daya Manusia, Keuangan Publik, dan Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan. Dan kalau di Fakultas Politik Pemerintahan itu ada Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, Studi Kebijakan Publik, dan Politik Indonesia Terapan. Dan di Fakultas Perlindungan Masyarakat itu ada Praktik Kepolisian dan Tata Pamong, dan Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik. Dan saya itu masuk di Fakultas Perlindungan Masyarakat, jurusan Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik, Res, gitu. Oh, begitu. Berarti di sana ya, jadi di sana itu ada 3 fakultas dan 10 jurusan gitu. Jadi tuh nggak melulu jadi camat ya Mas kalau di apa? IPDN tuh. Apa emang stigmanya langsung camat gitu? Ya rata-rata ya gitulah, semuanya kadang tuh ya dari camat tuh peluangnya besar, tapi nggak perlu jadi camat. Ada banyak kan di pemerintahan, dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, itu, Res. Oke, kalau si Bro Nafis ini sendiri nanti prospek kerjanya di mana nih? Di tadi perlindungan masyarakat tuh. Kalau di sana itu kita itu dijuruskan sesuai dijuruskan bukan berdasarkan minat, tapi berdasarkan dari instansi tersebut yang memilih. Jadi saya tuh cuman ya terima-terima aja di jurusan itu. Tapi kalau tapi juga agak melulu. Misalkan saya jurusan Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik. Dan kalau ditarik garis lurus itu saya tuh bekerja di pemadam kebakaran, kalau enggak di BPBD, Res. Tapi kita juga bisa menyebar. Yang penting tuh ilmunya tuh pemerintahan. Jadi enggak kalau semisal jurusan Manajemen Keamanan dan Keselamatan enggak selalu jadi BPBD, tapi bisa jadi semuanya lah, bisa. Tapi memang pas di 4 tahun itu belajarnya tentang itu. Tapi kalau dari segi lulusan IPDN itu langsung menjadi PNS, Res. Jadi perwira PNS atau golongan 3A atau penata muda. Jadi kalau orang bilang itu kalau di pertahanan itu Akmil AOAL. Kalau di keamanan itu Akpol. Kalau di pemerintahan itu IPDN. Siap.
Ya, asik Mas, gitu Mas. Ya asik. Gitu. Terus kalau boleh tahu nih, dulu motivasinya bisa kepengen ke IPDN tuh gimana? Terus kenapa jadinya milih IPDN? Kayak yang diomongin tadi kan kedinasan nggak cuma IPDN kan, ada Ya. Akpol, AU, bahkan kemarin ada teman-teman juga yang dari kedinasan PPI, terus ada Ya. Poltekpol gitu kan. Nah itu kenapa bisa sampai IPDN gitu? Ya. Kalau alasan motivasi yang pertama dari orang tua Res, dari latar belakang bapak pemerintahan, terus Ya. kebetulan juga kakak saya tuh juga alumni IPDN tersebut, jadi Woi tumbuh gila. motivasi untuk ya udahlah seperti kakak, biar intinya keren lah gitu. Keren lah, satu keluarga IPDN semua ini kan Ya. tadi. Keren banget teman-teman. Boleh nih dicontoh nih Mas Nafis nih besok. Siapa tahu kalian punya adik, terus kalian keterima di PDN jadi adik lettingnya Mas Nafis. Nah besok adik kalian jadi adik lettingnya kalian sendiri gitu. Kayak Mas Nafis nih jadi adik lettingnya kakaknya sendiri Ya nih. sendiri Ya. gitu. Terus kalau motivasinya selain dari orang tua, adakah motivasi dari teman-teman kenapa biar bisa masuk IPDN gitu? Kayak kan biasanya nih ada nih yang pengen masuk IPDN karena wah aku harus bisa lebih keren daripada teman-temanku nih biar bisa masuk ke dinasan gitu. Ada Ya. motivasi lain kah gitu? Motivasi saya tuh pertama itu ya pastinya dorongan orang tua. Orang tua juga setuju dengan pilihan saya yang masuk IPDN. Yang kedua itu juga meringankan beban orang tua Res, karena di IPDN itu dari awal masuk sampai lulus itu gratis dibiayai negara Res, jadinya Woi, tanpa biaya, jadi juga bisa meringankan beban orang tua. woi, Dan iya. selain itu kalau di IPDN itu juga lulus langsung kerja gitu Res, jadi ya nggak pusing-pusing mikir kerja lagi. Kerjaan langsung lulus kerja dan Ya. selanjutnya lebih enak juga ya Mas. Lah terus kan kedinasan nih kita juga tahu nih dari episode-episode sebelumnya belajarnya tuh nggak kayak belajar masuk ujian perguruan tinggi biasa. Nah terus Mas Nafis gimana nih cara belajarnya buat masuk ke IPDN gimana nih gitu? Oh ya, dari di PDN itu ya betul memang beda tes-tesnya. Kalau di tes IPDN itu ada banyak Res, dari SKD, kesehatan 1, terus psikotes, kesehatan 2, wawancara, antropometri, terus kesehatan jiwa, jasmani gitu Res. Wah banyak banget tuh, bingung Ya, kalau yang nyiapin gimana itu? lah ya, Kalau kalau dulu gimana kalau Mas Nafis tuh? karena sebenarnya saya tuh masuk IPDN berkeinginan, bercita-cita itu dari kelas 1 SMA. Jadi saat kelas 1 SMA itu saya sudah nge-push latihan-latihan fisik, terus juga check up kesehatan. Kan juga kalau di sana itu ada standar kesehatan biar diterima gitu. Kalau pas SMA itu kan pas itu masih offline ya kan, terus setiap sore kadang 1 minggu 2 kali, pas hari Sabtu Minggu itu kadang lari, push up, sit up, terus pull up gitu Res. Nah tapi itu persiapan dari jauh hari dari 1 SMA. Terus juga dulu saya juga general check up Res. General check up itu jadi saya tuh pergi ke rumah sakit, terus saya itu dicek dari seluruh tubuhnya, adakah kekurangan, kan standarnya juga beda. IPDN itu memiliki standar kesehatannya sendiri, ya seperti sekolah kedinasan kalian juga mempunyai standar Standar kesehatan. sendiri. Ya kan dulu semisal kenapa kesehatan dan jasmani itu harus dipersiapkan sejak jauh-jauh Ini hari, gitu ya. ya karena dua item itu tidak bisa disiapkan dalam waktu dekat. Contohnya kalau kesehatan, semisal kita ada kekurangan seperti semisal gigi tidak rapi atau varises, varikokel, atau kelebihan berat badan atau terlalu kurus atau kurang tinggi, itu sebenarnya bisa diperbaiki semua asalkan ada kemauan gitu Res. Gitu. Jadi emang udah dari awal nih pengen banget ke IPDN gitu ya. Ya. Wes keren banget. Persiapannya memang jauh-jauh hari nih Mas Nafis. Makanya langsung tahun pertama nyoba langsung Ya, masuk alhamdulillah nih. langsung Alhamdulillah keterima. keren banget. Nah itu kan tadi Mas Nafis bilang tuh tesnya banyak banget juga tuh. Boleh dong diceritain gimana tuh ketika tesnya kayak gitu. Oh ya. Gimana ya prosesi tesnya deh gimana? Ada yang lucu nggak atau ada yang berkesan? Oh, iya. Freak Kalau pas mungkin apa gitu. pas SMA itu rata-rata
Ya memang saya akui kalau kelas 3 SMA itu adalah masa-masa yang paling sulit ya. Karena kita kalau sebenarnya fokus satu kedinasan itu juga bagus sih, tapi kan kita juga biasanya kan juga ikut UTBK itu jadinya pas semester 1 kelas 3 itu saya juga belajar tentang tes kesehatan dan juga belajar tentang persiapan UTBK itu jadinya ya lumayan sulit lah bagi-bagi waktu, benar-benar bagi waktu teman-teman semua agar bisa menghadapi itu. Kalau saya dulu belajarnya itu Senin sampai Jumat itu belajar UTBK, nah, terus Sabtu Minggu itu saya belajar tentang tes IPDN gitu. Jadinya balance gitu ya Mas. Ya agak, terus juga fokus tentang pembelajaran di sekolah juga tuh Mas. Pas itu juga alhamdulillahnya online, jadinya lebih dipermudah lah kalau ketimbang offline. Dari segi belajarnya lebih leluasa lah Mas ibaratnya. Ya. Ya, jadi terus semester 2 itu alhamdulillahnya pas Maret itu ada pengumuman SNM Mas. Jadinya waduh. Ya, alhamdulillahnya. Jadi apa yang telah diperjuangkan 3 tahun tentang kita di SMA itu berbuah manis pas di SNM itu Mas. Wah, keren banget keterima SNM loh ini Mas Nabis nih. Kalau boleh tahu keterima SNM di mana itu Mas? Saya di UGM Peternakan. Woi, dapat peternakan UGM. Udah keterima SNM terus sekarang keterima IPDN juga loh. Patut dicontoh nih cara belajarnya nih. Ya, terus itu kan keterima di SNM Mas. Terus gimana tuh rasanya hati pas keterima SNM? Pas keterima di SNM ya alhamdulillah bersyukur lah Mas. Kita ya juga nggak tes UTBK, terus kita udah terima lebih dulu ketimbang teman-teman, itu kan ya juga ada rasa bangga. Terus juga di satu sisi saya juga kan itu Maret tuh Mas, terus saya menyiapkan tentang tes IPDN juga lebih leluasa gitu Mas. Oh, tes IPDN-nya tuh habis UTBK ya Mas? Apa sebelum UTBK itu malah? Kalau dulu itu mulai tes administrasi itu April, terus tes SKD itu Juni Mas gitu. Gitu. Tapi pas gini, kan Mas Nabis juga mikirin buat tes itu kan di bulan April, sedangkan Maretnya sudah keterima di SNM. Ya. Gitu kan. Nah, itu gimana tuh perasaan hatinya pas di satu sisi udah keterima perguruan tinggi yang sangat bergengsi di Jogja, tapi juga pengen mengejar cita-cita masuk IPDN. Gimana tuh ceritanya ngelepasinnya gitu? Ngelepasin gimana ya? Kayak kan kalau aku sendiri nih jadi Mas Nabis nih bakal berat banget gitu lah. Apalagi udah keterima di UGM. Ya, gimana ya? Jadi tetap kadang tuh pada saat SMA itu biasanya kan kita tuh membuat planning lah istilahnya. Jadi planning pertama itu mau kemana, planning kedua itu mau kemana, planning ketiga itu mau kemana gitu lah. Kebetulan di Fakultas Peternakan UGM itu saya menempatkan fakultas tersebut di urutan kedua, planning kedua. Jadinya saya harus mengejar planning pertama saya Mas. Kan dari kelas 1 SMA sudah saya keinginan masuk gitu ya. Ya, jadinya saya harus bisa. Dan juga prinsip saya itu pada saat kelas 3 itu saya habiskan masa perjuangan saya 1 tahun tersebut Mas. Jadinya saya mati-matian 1 tahun tersebut. Ya meskipun sebenarnya IPDN itu batas maksimal pendaftarannya umur 21 Mas. Jadi memiliki 3 kali kesempatan mendaftar. Memiliki 3 kali kesempatan mendaftar IPDN. Tapi saya meskipun ada kesempatan 3 kali, pokoknya saya berambisi ya. Itu pokoknya saya harus mati-matian tahun ini biar ya lebih plong lah gitu, lebih ke depannya prospek kerjanya juga lebih lega juga ya Mas, nggak ketinggalan, nggak telat gitu ya. Iya. Wah, jadi Mas Nabis ini memang sudah mempersiapkan rencananya ya, meskipun keterima dimanapun, saya tetap harus mengejar cita-cita saya ke IPDN gitu ya. Nah, itu Mas tadi belum cerita Mas pas tesnya dari itu administrasi sampai ke fisik gitu kan. Mungkin ada yang
lucu atau pas lari gimana rasanya? Ada tes lari kan gitu. Ada lah. Nah, gitu. Boleh dong diceritain dari awal dong, tes Oh dari iya. administrasi yang disiapin apa aja gitu. Oh iya, dari administrasi itu sebenarnya simpel sih, tapi juga jangan menyepelekan karena di administrasi pun ada peserta yang sudah gagal Mas. Itu dalam kalau di cerita-cerita itu semisal gini kan di administrasi itu harus menyerahkan KK, KTP, terus surat bebas narkoba, terus surat tidak buta warna, gitu-gitulah Mas ya. Pas di pengalaman teman saya itu juga pas dicek tuh juga ada yang udah buta warna itu langsung gagal. Terus ada juga tidak sinkronnya data Mas. Kadang itu di KK sama di KTP itu kesalahan satu huruf di KK atau KTP itu juga berakibat gagal. Jadinya tidak sinkron. Wah, Terus repot ya diceknya itu ya. repotnya itu kadang kita harus semisal kita mau menyiapkan pendaftaran seperti itu berkas-berkas dari awal itu harus kita persiapkan juga Mas, kita cek lah, cross check itu juga ngurusnya juga cepat karena pemerintahan juga sudah baik dan layanan kepada masyarakat juga sudah cepat itu. Dan juga oh iya Mas, kalau di IPDN itu kita harus berdomisili 1 tahun Mas di daerah tersebut. Jadi kita tidak bisa orang Jawa daftar di Papua gitu, tidak bisa, harus berdomisili 1 tahun gitu. Itu juga bisa menyebabkan gagalnya diterima administrasi karena belum menempat di 1 tahun itu. Jadinya juga para teman-teman semua kalau yang mau berjuang di kedinasan atau di kepolisian itu juga harus mempersiapkan itu sih. Terus ada pengumuman, diterima, terus langsung pembagian jadwal tes SKD atau seleksi kompetensi dasar Mas. Di SKD itu ada 3 bagian, yaitu tes tentang wawasan kebangsaan, terus TIU, tes intelijensi umum, terus juga TKP, tes kepribadian gitu. Itu 3 itu juga memiliki apa ya? Kalau TWK itu lebih ke PKN, terus kalau TIU itu lebih ke matematika dasar. Dan kalau TKP itu lebih ke kepribadiannya pribadi masing-masing. Jadinya itu juga harus dipersiapkan Mas. Kalau TKP sama tes psikologi sama nggak Mas? Di TKP sama tes psikologi itu beda Res. Karena di psikologi bahas nantilah. Kalau di TKP itu tes penilaiannya gini Mas. Jadi karena ada pertanyaan, terus ada 5 opsi A, B, C, D, E lah. Itu setiap di TKP itu penilaiannya itu tidak ada jawaban yang salah, tapi di setiap option itu ada nilai 5, 4, 3, 2, dan 1. Jadinya itu ada penilaian Mas gitu. Tuh ternyata ya kalau di TKP itu memang apa ya, nggak ada di buku dipelajari tentang gini kita harus begini, itu tidak ada. Tapi juga dari kepribadiannya, kalau semisal memang orang itu sudah baik, sudah bagus, ya ngerjain TKP ya simple, lalu saja. Ya, jadi Mas Nabil ini memang orang baik gitu loh. Buktinya keterima IPDN kan TKP-nya bagus ini. Ya, amin. Semoga amin dan istiqomah ya Mas. Siap. Amin. Nah, terus kalau habis SKD itu ada tes apa lagi Bang? Setelah itu, ini belum dijelasin TBK, TIU dulu tadi. Oh iya. Tuh boleh tuh dijelasin. Kalian tuh. Kalau TIU itu kalau di UTBK itu sama tentang apa? TIU itu sama kayak matematika saintek ya. Matematika yang dasar tuh Mas. Oh ya, TPS. TPS itu sama ya, kurang lebih seperti itulah, tentang kita angka berantai itu loh Mas, 2, 4, 6, 8. Terus juga
tentang logika sederhana lah Mas, terus tentang tes matematika cerita gitu, terus hitung-hitungan perkalian, pertambahan, pembagian itu juga ada. Itu sih kalau di TWK itu tentang wawasan kebangsaan Mas, biasanya tentang pasal-pasal, terus undang-undang, terus Pancasila, 4 pilar itu Mas. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, negara NKRI, terus Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Wah iya, buat informasi juga nih, dulu Mas Nabis nih toh pas SMA tuh masuk di tim LCC 4 pilar mewakili SMA 1 Wonosari dan juga berprestasi timnya tuh. Sampai mana Mas prestasinya Mas? Itu sampai kabupaten Mas. Itu saat itu alhamdulillahnya saya bersepuluh dari itu, alhamdulillah juara 1 kabupaten. Terus sebenarnya tuh mau lanjut ke provinsi, tapi berhubung pada saat itu baru COVID, pandemi ya. Awal-awal COVID itu terus lomba LCC-nya tuh ditiadakan. Ya. Oh ya, saya tuh juga pas kelas 10 itu sudah mengincar tim LCC itu karena LCC itu berhubungan juga dengan TWK Mas, jadinya jalur gitu. Jadi emang udah dipersiapin ya planningnya dari awal. Planningnya kita harus LCC itu lomba cerdas cermat berbangsa dan negara. Jadinya wah ini cocok ini kalau berhubungan dengan tes SKD gitu. Wih, itu kan keren banget Mas Nabis, dari awal emang udah ngincernya tuh lihat celah-celah kecilnya kayak gitu. Emang patut dicontoh perjuangannya gitu. Terus Mas, udah dijelasin tuh TWK, TIU sama TKP. Nah, terus tes selanjutnya habis itu apaan tuh Mas? Setelah itu, kalau saya berbicara Jogja itu yang daftar bukan hampir sih 350-an Mas gitu. Terus pas SKD itu diambil 35 peserta Mas. Jadi pas SKD itu langsung memotong banyak peserta Mas. Jadi SKD itu memang tes yang menentukan tahap selanjutnya itu Mas. Nah, cuma diambil 10 orang loh dari 10% maksudnya 10 orang. 10%. Terus kan diambil 35. Dan di tes selanjutnya itu adalah tes kesehatan 1. Tes kesehatan 1 itu tes kesehatan bagian luar Mas. Contohnya mata minus atau tidak, gigi rapi atau tidak, terus postur, tinggi badan, kakinya X atau O atau lurus, ambeian atau tidak, varises, varikokel gitu. Itu juga dicek. Jadi intinya tes kesehatan 1 tuh tes bagian luar gitu Mas. Itu gimana? Nyiapinnya juga karena dari general check up tadi ya? Iya, itu juga dari jauh-jauh hari. Jadinya pada tes itu sebenarnya kita cuman bawa badan, nggak mikir, cuman ngisi administrasi. Kalau memang postur Anda, tubuh Anda sudah sehat, ya pastinya lolos. Itu jadinya ya karena saya sudah mempersiapkan dari awal ya, jadi ibaratnya kan di general check up sama di tes kesehatan 1 itu kurang lebih hampir sama. Jadinya kalau di general check up ada kekurangan, terus kita memperbaiki, itu sudah aman di kesehatan 1-nya. Gitu ya Mas? Iya, cuma Terus habis tes kesehatan 1 ada tes apa lagi nih Mas? Oh ya, di tes setelah itu tes psikologi. Nah, di tes kesehatan untuk lanjut ke psikologi itu tersisa 21 peserta untuk Jogja ini Mas, saya berbicara Jogja. 21. Di tes psikologi itu sebenarnya tes psikologi itu juga tes yang itu nggak usah belajar sih ya, bukannya nggak usah belajar, tapi kalau memang kita mungkin kepribadian yang baik itu sebenarnya juga bisa Mas. Nah, aman gitu ya Mas. Dari tes psikologi itu lama Mas, dari jam 7 sampai jam 1 siang. Itu sebenarnya tes tentang itu Mas, daya tahan kita bekerja, daya tahan kita terhadap sesuatu itu loh Mas. Jadi ada pressure itu kita tahan atau enggak gitu. Gimana kita kontrol mental kita gitu ya. Ya itu gitu. Lama terus itu juga mental lah sebenarnya di tes
itu kita juga mempersiapkan mental kita. Kalau di tes itu tidak boleh minder, meskipun ada saingan kita tidak boleh minder, harus percaya diri. Kita juga harus, kalau kita mempersiapkan pasti mental kita udah jadi Mas, jadi gas mawon Mas gitu. Lah, kalau tadi kan Mas Nafis bilang kalau tes psikologi itu sebenarnya nggak usah dipersiapkan tuh, kalau kalian baik udah lewat aja ya. Lah, kalau misalkan ada orang yang sedang berubah Mas gitu Mas, mempersiapkannya dari belajarnya gimana Mas gitu? Oh itu. Apakah ada referensi buku kah atau harus belajar dari mana atau Oh gimana? iya, dari di tes kesehatan, di tes psikologi itu ada 4: kecerdasan, kecermatan, kepribadian, dan subtes khusus IPDN. Jadi kalau kita kan sudah belajar SKD, itu sama dengan mirip-mirip sama dengan tes kecerdasan Mas. Apalagi kalau teman-teman yang sudah belajar TPS itu sangat mirip dengan tes kecerdasan. Di tes kecerdasan itu terdapat 100 nomor Mas. Jadi itu full hitung-hitungan sama antonim, sinonim itulah Mas. Itu seperti itulah. Itu kalau nggak lebih waktunya 2 jaman Mas. Setelah itu tes kepribadian. Di tes kepribadian ya itu, kalau memang pribadi seseorang sudah baik itu juga lalu-lalu saja. Terus di tes kecermatan. Kalau di tes kecermatan itu kita mencari simbol hilang. Di simbol hilang itu adalah di internet tuh banyak. Kalau di subtes khusus IPDN juga itu mudah lah. Jadinya kalau dari referensi saya belajar itu, dulu saya juga pernah ikut bimbingan belajar khusus IPDN. Setelah itu saya juga searching YouTube dan Google. Saya itu juga beli buku khusus psikotes, terus khusus SKD itu Mas. Jadinya referensi belajarnya itu nggak cuma satu tapi banyak gitu loh. Keren banget nih, betul tepuk tangan nih buat Mas Nafis nih, persiapannya banyak banget loh. Iya. Belajarnya banyak, terus referensinya juga banyak. Nah itu tadi kan Mas Nafis juga udah bilang tuh di awal tuh, kalau emang kita harus nyiapin waktu. Misalkan kayak Senin sampai Jumat sekolah sama nyiapin buat ke perguruan tinggi, Sabtu Minggu buat ke IPDN gitu ya Iya. Mas. Nah tuh boleh dicontoh nih cara manajemen waktunya Mas Nafis nih. Iya. Nah terus kalau abis tes psikologi ada tes apa lagi Mas? Setelah itu ada tes kesehatan 2 Mas. Kesehatan 2 gimana tuh? Di tes kesehatan 2 itu bedanya tes kesehatan 1 sama tes kesehatan 2 itu, kalau tes kesehatan 1 bagian luar, terus kalau tes kesehatan 2 itu bagian dalam gitu. Jadi contohnya tes kesehatan 2 bagian dalam itu seperti darah, urin itu Mas, terus tensi gitu. Buat ngecek yang narkoboy gitu ya Mas? Iya. Kesehatan 2. Dan juga kalau darah itu kolesterol, terus asam urat gitu, diabetes gitu ya, diabetes. Terus kalau kencing itu juga pinter-pinteran lah Mas, pas kita mau tes kesehatan 2 itu kalau bisa kalinya gimana itu? Kencing kita itu harus putih Mas, jangan kuning. Jadi nggak boleh dehidrasi pada saat tes gitu. Minumnya banyak banget Mas, jadi harus banyak banget gitu. Terus tapi kalau yang lainnya aman lah ya, maksudnya nggak ada treatment khusus, yang penting makan sehat, olahraga teratur gitu ya. Iya, itu kalau saya tuh pas hamil seminggu sebelum tes itu saya ngecek darah sama urin lagi Mas. Jadi kan kadang kolesterol sama asam urat tuh kan nggak tahu kan, kita mau makan ayam atau makan yang berkolesterol itu kan kita juga belum bisa ke kontrol. Itu biasanya saya tuh pas itu asam urat saya tinggi Mas, ya nggak tinggi tapi melebihi batas normal. Itu saya langsung minum obat penurun asam urat itu ada, jadi agar pas tes itu normal semua. Jadi saat tes itu pasti ada caranya untuk memperoleh hasil yang terbaik. Yang penting tahu celah-celahnya dan tipsnya dan dipersiapkan dari awal gitu ya. Iya, jadi gitu. Ini nggak sulit sih. Kalau ada kemauan itu pasti ada jalan. Gitu. Wah, ya. Nah, terus abis tes kesehatan 2 ada apa lagi nih tesnya?
Itu ada tes kesehatan jiwa. Itu Waduh, beda lah. gimana itu? Itu kan tes TKP, psikotes, dan tes kesehatan jiwa itu kan rata-rata tes tentang kepribadian, Mas. Kalau di tes kesehatan jiwa itu beda. Pakai dukun gitu ya, Mas? Enggak lah. Oh, enggak sih ya. Gimana, Mas? Itu kalau tes di kesehatan jiwa itu nama lainnya tes MMPI. Itu gitu. ada sih kayak teman saya itu masuk ke kedokteran juga ada yang pakai tes MMPI, itu tes tentang kesehatan jiwa lah. Jadi kita itu ibaratnya gila atau tidak itu kita tuh bisa dicek di situ. Gitu. Jadi tesnya gimana itu? Kadang tesnya itu salah satu contoh soal yang kadang tuh orang saya tuh pas ngerjain itu tertawa, Mas. Itu gini, kan jawabannya di tes kesehatan jiwa itu ya sama tidak. Saya tes itu apakah kau bisa melihat roh-roh halus, itu jawabannya tidak, karena itu berkaitan dengan mental dan kesehatan jiwa. Kalau di ilmu sains itu tidak ada kan, roh-roh halus itu kan tidak ada, jadinya kita jawab tidak, seperti itu. Gitu. Jadi malah ujian tuh menyenangkan juga ya, Mas? Iya, menyenangkan. Pertanyaan-pertanyaan lucu gitu ya, Mas? Menyenangkan. Aduh, dinikmati pokoknya, Mas Nafis. Terus matilah. Habis tes kesehatan jiwa dipastikan waras itu, terus tes apa lagi, Mas? Sudah waras sehat, terus ada tes apa lagi? Setelah itu ada tes wawancara. Wawancara itu ibaratnya cross check secara lisan tentang kesehatan jiwa tadi itu, Mas. Kan kesehatan jiwa itu kan tertulis. Dan kita di cross check di tes wawancaranya itu secara lisan. Ya kita dipertanyai tentang apalah, nama, alamat, kepribadian, hal-hal umum lah, nama, alamat, terus motivasi, terus hobi, organisasi. Itu juga nilai plus, Mas. Kalau kita mempunyai prestasi sama organisasi itu juga memiliki nilai plus lah di situ. Wah, siap. Nah, itu kalau di situ juga sering ada pertanyaan lucu nggak, Mas, secara wawancara gitu? Kalau itu nggak ada sih, ya normal aja ya. Kalau nggak tahu sih, kalau yang tes kesehatan jiwanya bermasalah mungkin ada ditanyai sesuatu, tapi kalau alhamdulillahnya pas saya itu di tes kesehatan jiwa itu nggak ngulang, karena ada yang peserta itu yang nggak sampai ngulang, Mas. Jadi kan soal tes kesehatan jiwa itu ada 567. Nah itu banget. Ya terus? Itu teman saya itu ada yang ngulang. Nah kalau yang ngulang itu udah indikasi, ya indikasi tidak diterima. Itu alhamdulillah saya lancar. Alhamdulillah. Pas di wawancara juga lancar. Aman. Nah, terus habis itu udah dipastikan 100% waras gitu ya, saya ngomongnya ya. Udah dites jiwa 2 kali. Nah, itu habis itu tes apa lagi, Mas? Apa udah selesai? Belum, masih ada tes jasmani. Jasmani itu ada 2, itu jasmani A dan jasmani B. Kalau di jasmani A itu lari 12 menit dapat berapa putaran. Kalau di jasmani B itu ada push up, sit up, sama pull up, sama shuttle run. Itu. Nah itu kalau kita sudah mempersiapkan dari awal, jasmani mah lewat-lewat saja. Enteng ya, Bos. Nah, kita agak kesulitan lah intinya. Itu masalahnya pas pendidikan di sana itu juga siklus seperti lari, push up, sit up itu adalah makanan sehari-hari lah intinya. Ya biar membentuk badan lebih bagus gitu lah, Mas. Ya, ini udah keren banget pakai seragam gini. Dulu Mas Nafis nih, tapi dari awal emang udah bagus badannya. Ini sekarang masuk ke dinasan badannya tambah bagus ya, nggak heran sih. Emang keren orangnya ini. Nah, terus selanjutnya habis tes jasmani ada tes apa tuh? Oh ya, belum tadi kalau jasmani itu belum diulas, Mas. Jadi ada yang lari itu 12 menit berapa putaran. Wah, itu minimalnya ada minimal nggak? Ada. Kalau putra itu minimal 5 putaran, kalau putri itu 4 putaran. Jadi satu putaran lapangan itu 400 meter. Jadi minimal
2 kilometer selama 12 menit. Itu batas minimal. Jadinya kalau bisa maksimal, kenapa harus yang minimal gitu lah prinsipnya. Nah, terus siapa? Kalau Mas Nafis dapat berapa putaran nih? Pada saat itu saya dapat 6,5. Ya lumayan lah 6,5, nggak minimal banget, tapi ya juga untuk ke maksimal tuh kalau lari itu yang maksimal tuh banyak atlet Mas, karena sulit lah intinya. Tapi nggak 5 lah, ini 6,5 itu udah bagus gitu ya. Udah bagus. 2,5, 2,6 ini, 2,6 kilo. Ya. Wah, keren tuh. Terus lah saya itu cuma istirahat 2 menit paling, cuma minum. Saya itu lanjut tadi yang Jasmani B. Oh, langsung pull up. Langsung pull up. Waduh. Up itu nilai maksimalnya 17. Nah, minimalnya? Minimalnya 0. Jadi kalau 0 nggak lolos. Tapi kalau 1, 2 itu ada masih diberi nilai tapi cuma kecil. Pas saya itu dapat 14. Wih, keren, udah mau 17, 14 kali pull up itu. Keren. Nah, terus habis pull up langsung pull up tuh. Sit up. Pakai istirahat nggak? Apa langsung? Langsung. Nggak ada istirahat. Jadi langsung, karena itu mengetes itu ketahanan fisik. Jadi langsung ini terus ini. Jadi biasakan teman-teman kalau habis latihan, kan kadang kita lari, itu jangan langsung istirahat. Langsung kita push up, sit up gitu. Jadinya agar terbiasa lah terbiasa dengan itu ya. Ujiannya besok gitu. Jadi pas sit up itu dapat nilai 100 itu, nilai 100-nya 40 tuh. Terus saya melakukan gerakan 50 sama itu. Waduh, 100 lebih berapa itu? 25%, 125 jadinya. Meskipun kan nilainya melakukan 40 gerakan. Meskipun saya 50, saya 100, ya tetap 100 nilainya, enggak ada penambahan nilai. Jadi cuman kan pas itu saya udah 40 toh. Terus saya berhenti. Terus sama pengujian disuruh tambah kalau bisa tambah lagi. Jadi ya sampai 50, enggak apa-apa. Itu perutnya sudah kotak-kotak ini sekarang jadi. Itu ada kebanggaan sendiri lah kalau kita bisa melakukan yang lebih gitu. Iya. Pride lah daripada peserta lainnya ya gitu. Iya. Nah, terus push up ya? Saya itu push up. Push up itu nilainya 100 itu melakukan 42 gerakan. Nah, terus Bang Nafis dapat berapa nih? Saya dapat 50 juga. Wih, gila, 50. Emang over ini fisiknya ini. Wih, dan keren banget. Tapi emang disiapinya dari awal ya, Mas? Iya, jadinya juga enteng lah, cuman makanan sehari-hari lah. Ibaratnya kalau saya bangun pagi nih, push up, pull up, sit up, itu udah wajib lah. Terus siang hari setelah zuhur, sebelum makan, setelah zuhur itu olahraga. Terus sore mau les nih. Oh, mau les. Push up, pull up lagi. Iya, jadi ya boleh lah kalau itu. Kalau pas lari itu saya itu latihannya saya kasih jarak Senin, Selasa libur, Rabu gas, Kamis libur, Jumat gas, Sabtu libur, Minggu. Jadi saya kasih seling-seling rest day satu hari. Agar kalau kita berambisi terlalu berambisi itu malah merusak tubuh kita. Soalnya otot nggak ada waktu buat recovery gitu ya. Nah gitu, terus pintar-pintar memanajemen waktu kita untuk berlatih lah, ibaratnya gitu. Oh ya, setelah itu habis itu ada tes apa lagi? Setelah itu shuttle run. Nah, shuttle run itu yang angka 8 itu bukan? Iya, kita lari 20 meter jarak satu titik ke titik itu jaraknya 20 meter. Itu kita lari membentuk angka 8 gitu. Itu penilaiannya gimana itu? Itu cepet-cepetan lari. Oh, cepet-cepetan lari. Iya, cepet-cepetan. Kalau kita semakin kita cepat muter itu
semakin bagus. Bagus Kan ini. kalau di tes tes jasmani A atau lari kita berpacu pada jarak. Kalau di sini di Satria itu kita berpacu pada waktu, ada kecepatan. Nah itu juga kalau dari cerita-cerita dari teman-teman seperjuangan itu kadang itu kepleset Mas pas pas muternya gitu. Muteran itu. Kadang lah itu juga pinter-pinteran memilih sepatu. Kalau bisa itu soalnya harus yang enggak halus lah, yang ada gerigi-geriginya itu yang yang di bunga-bunganya. Di bunga-bunganya. Tapi nggak boleh pakai sepatu bola juga nggak boleh. Itu tesnya di lapangan ya Mas, nggak di aspal gitu? Bukan. Kalau saya tuh tes Jogja itu tesnya di lapangan Pancasila UGM gitu. Iya. Sepatu bola tidak boleh. Kalau sepatu futsal boleh nggak Mas? Nggak boleh, harus nggak boleh. Running. Sepatu lari ya. Sepatu lari. Gitu. Terus kepleset gak Mas kemarin Mas pas tes Mas? Nggak kepleset, ya aman lah. Belajar jadi ninja itu keren udah itu. Sorry guys, saya agak suka sama ninja soalnya. Terus abis itu ada tes apa lagi tuh? Abis itu kan udah jasmani ya. Terus ada tes apa lagi? Baik itu pas itu kan di jasmani itu sebenarnya ada batas minimal nilai. Kalau batas minimalnya 41. Jadi kalau 40 atau 39, atau intinya 41 ke bawah itu dipastikan tidak lolos. Autodel. Seperti kalau pull up kita 0 itu juga langsung tidak lolos. Push up sama sit up itu ada minimalnya juga. Kita melakukan gerakan, tapi saya lupa. Kalau minimal, kalau push up tuh kayaknya 20 atau berapa, kalau sit up juga 20-an lah. Jadi itu kalau di sekitaran kita melakukan gerakan itu langsung gagal. Dipastikan langsung gagal. Jadi kalau itu jangan disepelekan. Harus kita kalau masuk ke dinasan itu harus dari menyiapkan kesehatan, kepintaran, terus juga fisik, terus juga psikologis itu harus imbang Mas. Jadi kita tidak boleh fokus pada satu, tapi juga kita harus fokus semuanya gitu agar maksimal. Hanya harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Ya, gitu. Intinya itu sih. Terus setelah tes jasmani itu ada tes antropometri atau tes penampilan. Gimana itu Mas? Kayak fashion show gitu atau gimana itu nanti? Itu juga saya juga kaget karena sebenarnya itu tes pertama kali, terus saya juga belum ada gambaran sebenarnya tes ini tuh. Tapi intinya kalau tes kesehatan satu sudah bagus tentang postur, itu di tes antropometri itu mirip-mirip tentang tes postur, seperti tes pengukuran nilai otot di otot gitu loh. Jadi ada hitungannya tentang berat kita berapa, terus kita melakukan gerakan jasmani berapa, itu ada hitungannya. Jadi kita nggak kelebihan lemak atau kita nggak kelebihan otot, itu ada hitungannya. Jadi itu kalau itu peserta nggak usah tahu hitungannya, tapi yang kita nggak tahu hitungannya itu yang tahu hanya tim penilai gitu. Terus juga penilaian tentang postur. Kita sebenarnya itu di tes antropometri itu mengulangi tes kesehatan satu, tapi tentang postur. Kalau mata minus, varicocele ambient itu udah tidak. Fokus pada postur, tentang skoliosis, badan kita skoliosis, lordosis atau kifosis itu itu jika dicek lah intinya, dicek atau wajah kita simetris atau tidak, itu juga ada pengecekan. Jadi pakai penggaris gini guys? Enggak, itu enggak tahu. Itu sama kita di tes bicara, kita cedal atau tidak gitu. Gitu. Karena kita juga enggak boleh cedal. LR harus bisa. Nggak bisa ngomong L gitu juga ada catatan. Masuknya ya. Ada catatan. Begitu. Terus itu good looking gitu juga termasuk penilaian nggak Mas? Ya nggak tahu sih, tapi kemungkinan nggak.
jangan jerawatan lah intinya, yang penting Bersih lah. yang penting ya gitu. Kalau kita hitam itu nggak apa-apa, namanya juga pas perjuangan, pas kita lari itu kan sinar matahari juga sudah teman kita sehari-hari lah itunya. Makanan kita sehari-hari. Kalau jerawat tuh pastikan bersih lah itu. Panu gitu juga dicek gitu. Dicek artinya kalau ya intinya kalau ada panu di tubuh kita berarti kan tim penilai nih, wah ini orangnya tidak merawat tubuh. Jorok nih. Gitu. Harus itulah intinya, dijaga lah intinya. Cuma juga pas tes itu juga kita tampilkan performance atau kita tampilkan yang paling baik lah intinya. Kembali dengan versi terbaik diri kita. Versi terbaik lah, kita menunjukkan show off lah. Di depan tim penilai gitu. Oke, mantap. Itu ada yang lucu gak Mas pas itu? Pas tes antropometri itu? Pas tes antropometri itu ada teman saya itu yang jalannya kayak bebek. Itu nggak tahu sih jalannya. Gimana itu kayak bebek itu? Nggak tahu itu sebenarnya. Kalau yang tahu tentang antropometri ini itu hanya tim penilai kayaknya, karena tim bagian medis lah intinya. Kalau dari orang awam itu hanya mengira-kira lah kadang. Saya juga kurang tahu sih dia tuh jalan bebek kayak apa, itu suruh ngulang terus itu. Kalau kita nggak perfect tuh suruh ngulang terus sampai tim juri tuh lah intinya. Sampai gitu ya. Aduh, siap. Tapi Mas Nafis aman ya itu? Nggak jalan kayak bebek ya? Aman. Nggak ada catatan. Alhamdulillah. Jadinya memang sudah persiapan yang bagus menghasilkan hasil yang bagus. Ya. Nah, terus abis itu ada lagi kah atau udah tesnya? Setelah itu sudah, saya itu vakum lah intinya. Sudah semua tes sudah dilalui, sudah intinya kita tinggal pasrah lah kepada Allah. Tawakal. Kita udah melakukan yang terbaik, terus semoga hasil juga mengikuti yang terbaik gitu. Nah, alhamdulillahnya setelah selang 5 hari pengumuman itu alhamdulillah diterima. Alhamdulillah. Kabar baik langsung menangis atau gimana itu? Ya, alhamdulillah senang banget lah. Intinya orang tua lihat orang tua menangis bahagia itu anak sebuah juga kebanggaan juga. Intinya tuh bersakit-sakit sementara kebanggaan selamanya. Jadi kita pas tes tuh bersakit-sakit dahulu, pastinya sakit bukan ke rumah sakit tuh bukan, tapi berjuang kebanggaan selamanya gitu. Nah, siap. Selamat Mas Nafis, dan ini kisahnya sangat inspiring banget nih buat kita semua nih. Emang kita tuh harus mempersiapkan semuanya dari awal, apapun itu ya. Gitu ya Mas Nafis ya? Siap. Ya. Terus ini ngomongin persiapan juga nih, kan tadi Mas Nafis bilang kita harus mempersiapkan semua hal ya, termasuk mental dan kesehatan. Lah, itu Mas Nafis dulu caranya menghindari biar nggak stres itu gimana tuh? Yang dimana kan soalnya banyak, kita harus belajar, harus olahraga, harus mempersiapkan banyak hal. Itu gimana buat nge-manage stresnya? Kalau sekarang tuh ngomongnya healing guys. Healingnya gimana? Gitu. Kalau dulu itu kan pas kebetulan angkatan saya itu 1,5 tahun offline, 1,5 tahun online. Jadinya dulu itu kan pas kayak tuh les di bimbingan belajar itu kelas 3 kan. Nah, itu kadang kan saya teman-teman saya itu kalau setelah les tuh langsung keluar, kan saya les dari jam 4 sampai jam maghrib lah intinya. Terus saya sholat maghrib, terus saya sama teman-teman saya tuh langsung pergi ke Kopinan lah, tempat nongki lah isinya. Jadi kalau kita tuh di tempat tersebut tuh kita tidak sekedar tentang kita healing tapi bukan kita sekedar tentang cuman main-main saja. Main gitu ya, tapi ada manfaatnya. Yang harus kita itu melakukan pembahasan yang cenderung untuk mempersiapkan masa depan kita gitu. Kita bertukar pikiran dengan teman-teman, gitulah intinya sama teman-teman kita. Kan juga belajar bareng lah di Kopinan itu juga kita belajar bareng. Jadi malah belajar bareng ini. Jadinya
enak lah intinya, biar saling nggak mutualisme gitu ya Mas, saling nggak membantu satu sama lain. nggak stres amat lah kalau kita belajar di kelas gitu kan. Kadang kita juga pusing lah intinya, itu juga kita harus itulah, kadang kita main gitu. Dan juga kan itu pas kita lari kan, latihan lari itu sebenarnya saya menikmati, jadinya ya udahlah pas lari itu sambil refreshing lah kan. Kalau kita lari itu kadang muter Pemda itu loh Mas, tuh lihat Tamkul itu kan lebih seger matanya. Lihat Pemda, lihat motor-motor itu lebih seger, terus juga menikmati suasana menikmati suasana lah gitu. Oh, jadi emang walaupun perjuangan fisik tuh tapi tetap dibikin enjoy gitu ya Mas. Jadi jalani, nikmati, syukuri, jalani proses, menikmati proses dan mensyukuri apa yang telah diberikan, mensyukuri gitu. Jadinya kalau pas kita fisik itu santai lah, intinya kita juga intinya gini, menyelesaikan fisik itu jangan hanya untuk kita mempersiapkan tes, tapi kita harus berpikir kalau kita fisik itu juga kebaikan diri kita sendiri gitu ya? Diri kita sendiri, kebaikan diri kita sendiri, bisa membuat postur lebih baik, kita lebih sehat. Itulah intinya, jangan berpikir fisik hanya untuk tes itu, jangan. Intinya harus saling itulah ya. Memahami potensi itulah. Manfaatnya apa? Jangan manfaatnya apa, kita itu melakukan gitu manfaatnya apa, dampak positifnya apa, itu pasti ada kalau kita lakukan dengan hati, intinya gitu. Oke nih Mas, ya keren banget nih buat infonya, tipsnya, dan juga tadi cara healingnya tuh emang simpel aja tapi berkesan gitu ya Mas. Iyalah. Tidak harus ke Pulau Dewata gitu. Itu juga nggak apa-apa sih kalau kita mau liburan ke mana-mana tuh nggak apa-apa, tapi juga kalau saya kumpul sama teman itu udah cukup lah intinya, udah membantu banget lah ya intinya. Dan dimana pada saat itu kan kita emang udah harus fokus mau kemana gitu ya. Jangan sampai kita keasikan main terus malah lupa tentang apa yang kita harus perjuangkan di masa depan. Ya. Nah ini buat terakhir kalinya nih, buat menutup podcast nih, pesan terakhir untuk para pejuang PTN kedinasan, terutama buat yang mau masuk ke IPDN ya. Siapa tahu nih nanti bisa yang nyantol ke adik lettingnya Mas Nabis besok, yes. Jadi teman perjuangan juga di PDN gitu. Pesannya Mas? Pesan saya untuk adik teman-teman lah, itu itunya persiapkan planning Anda, misal mau kemana, terus jangan lupa minta restu sama orang tua, dan juga tingkatkan ibadah. Itulah intinya. Ibaratnya kalau kita berusaha tanpa restu orang tua juga gak baik, kalau kita berusaha tanpa doa itu juga gak baik, jadinya juga harus seimbang. Jadinya harus kita namanya juga prihatin kan, harus seluruh itu Mas. Cuma itu sih teman. Dan kalau prinsip saya itu juga saya habiskan masa perjuangan saya di 1 tahun ini itu juga bolehlah sebenarnya diterapkan, tapi kan juga kita sudah berjuang, kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, tapi kalau rezeki belum keterima kan juga jangan berkecil hati, gitulah intinya. Mempersiapkan juga buat kemungkinan terburuknya gitu ya Mas? Harus kemungkinan terburuk, tapi juga alhamdulillahnya saya itu diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk diterima di tahun ini, jadinya juga bersyukurlah intinya, sangat-sangat bersyukur. Jangan lupa sholat tahajud bagi yang muslim, bagi yang agama lain menyesuaikan, itulah intinya, agar mental kita tentang spiritual kita itu harus jalan, itu intinya. Ya, alhamdulillah, terima kasih Mas Nabis. Itu tadi sebuah pesan yang bagus, dan juga tadi ada tips juga tuh buat teman-teman, jangan cuma berikhtiar juga, tapi kita harus berserah diri sama yang di atas gitu. Jangan sampai kita berusaha tanpa berdoa dan berdoa tanpa berusaha gitu ya. Oke, kalau begitu terima kasih ya Mas Nabis sudah menyempatkan waktunya nih buat ketemu via daring ya, walaupun siap daring.
Mungkin besok teman-teman yang mau kontak-kontak sama Mas Nafis bisa langsung ke Instagramnya aja. Bisa cari Iya, juga di Berbeda Jurusan ya. Udah follow Berbeda Jurusan Mas? siap sudah. Siap. Nanti itu langsung kita tag sama Mas Nafis buat besok ya. Nah, oke. Dan jangan lupa buat teman-teman semua stay tune di Instagram dan YouTube-nya channel Berbeda Jurusan, akan ada konten-konten bagus lainnya nih selain podcast. Oke, jadi ditunggu aja. Dan terima kasih. Apabila ada kurang atau lebih nyaman, maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nares. Ya, terima kasih Mas Nafis. Siap.